Mewujudkan Indonesia Maju 2045 merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia untuk menjadi megatrend dunia yang semakin syarat akan persaingan yang sangat ketat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah membangun pilar visi Indonesia Maju 2045 sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa pemerataan akses internet merupakan salah satu kunci keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Maka dari itu, pemerintah berkomitmen mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Budi menambahkan, akselerasi konektivitas diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, coverage, dan kualitas infrastruktur telekomunikasi. Menkominfo optimistis bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan konektivitas dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Dengan semangat dan momentum yang tepat, Indonesia akan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Ya, saat ini teknologi digital merupakan sebuah keniscayaan. Nah, oleh sebab itu, bila sebuah negara ingin maju, mau tidak mau harus membangun infrastruktur ya digitalnya. Apalagi bagi negara Indonesia ini yang memiliki wilayah begitu luas, jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat, mau tidak mau ini harus menjadi prioritas. Karena hal ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM kita. Dan untuk itu kita ingin tahu ya apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kita selama tahun 2023. Final notes kali ini sudah ditemani oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Mas Wamen, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Selamat, ini ruangannya begitu indah sekali. Oh ya, terima kasih. Masih baru ya? Masih baru kinclong. Banget. Ya, 1 bulan lah ini. 1 bulan, tapi udah kerasan di sini. Tentu tugas ya. Tugas. Nah, ini tugas yang diemban oleh Wakil Menteri kita baru masuk 4 bulan pertama. Tapi iya, mau tidak mau sudah harus paham ya. Betul. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Coba kalau kita kilas balik ya, mungkin bisa bantu untuk melihat. Karena saya lihat ini kan Presiden Jokowi punya program prioritas ya, ini dianggap istilahnya program strategis nasional, membangun infrastruktur, memastikan konektivitas dari Sabang sampai Merauke itu tidak ada yang gelap-gelapnya lah, semuanya itu bisa tersambung oleh internet, wifi dan lain sebagainya. Bagaimana untuk tahun 2023 ini dalam menjalankannya, khusus mungkin dari program penyediaan infrastrukturnya, apa saja yang masih perlu Ya, Mbak Desi. Jadi sebetulnya kita bicara 5 area ya yang penting untuk diperhatikan, bukan hanya dalam tahun ini tapi masuk dalam rencana strategis dan menjadi prioritas nasional juga untuk sektor pembangunan komunikasi dan informatika ya. Yang pertama benar sekali soal konektivitas tadi itu. Konektivitas, lalu setelah itu pembangunan data center, setelah itu pembangunan yang namanya sumber daya manusianya, lalu kemudian pembangunan ekosistem bisnis digital, lalu baru yang terakhir soal regulasi-regulasi yang bisa mengatur ini semua dalam rangka memperkuat inovasi-inovasinya dan juga tentu saja memitigasi risiko dan apa saja yang kira-kira membawa dampak yang harmful buat masyarakat. Nah, jadi ini yang menjadi tugasnya Kominfo gitu ya. Nah, untuk soal konektivitas kita sekarang berada di tahap penyelesaian pembangunan BTS 4G.
BTS 4G ya. Iya, BTS 4G. Ini masih ada kantong-kantong yang kosong ya. Betul, terutama di daerah 3T dan pada umumnya ini di wilayah Indonesia Timur, di mana saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T yang di wilayah Indonesia Timur ini memang sangat membutuhkan konektivitas ya. Ada 4.300-an BTS 4G yang kita bangun dan berapa lagi yang sisa yang masih harus sampai program ini berakhir? Sampai program ini berakhir ada sekitar 1.200 lagi gitu. 1.200 lagi, tapi itu sekarang ongoing, sedang dalam pembangunan, dan ada 512 dari angka itu ya. 512 itu di lokasi yang sulit dijangkau, itu di daerah Papua. Hampir seluruh daerah Papua. Kita sebutnya sebagai situasi kahar. Karena di situ ada pertama soal keamanan seperti kita tahu di Papua, lalu kedua ada soal geografis yang sulit gitu. Tapi arahan Pak Presiden, Pak Jokowi, apapun at all cost kita bangun di 512 Tapi caranya tempat bagaimana? itu. Jelas swasta tidak bisa dilibatkan ya, mau tidak mau Ya. harus pemerintah yang turun tangan ya. Betul. Tapi dari segi pembangunannya dan juga dari segi keamanannya dan juga anggarannya itu selama ini nggak masalah yang khusus untuk 500-an ini. Tidak masalah karena yang sisa dari kan kemarin agak terhambat ya karena ada kasus itu. Tetapi kita sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang sedang dalam kasus itu biar ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sisanya yang tidak ada kasus gitu, itu kita lanjutkan dan kita percepat gitu prosesnya. Tentu saja ada yang terkait dan lain sebagainya sehingga agak sedikit terhambat, sehingga kita membuat satgas internal di Kominfo yang melibatkan sejumlah lembaga dan kementerian lain untuk mempercepat itu ya, termasuk melibatkan BPKP, Kejaksaan Agung untuk melakukan asesmen apakah ini bisa kita lanjutkan tanpa menabrak hukum atau tidak gitu. Nah, yang 512 ini berapa yang kena kasus? Oh, 512 itu tidak ada kena. kasus. Oh, jadi bisa jalan lah. Itu bisa jalan, itu hanya butuh semacam assessment ya, apakah kita bangun di titik yang memang kahar tadi itu atau kita geser sedikit dengan pertimbangan dia lebih aman gitu ya, atau kita tetap bangun di situ dengan pengawalan yang lebih ketat dalam soal pembangunannya. Ini lagi di-assess. Jadi masih feasibility study saat ini? Iya, masih feasibility study. Masih lama dong kalau begitu nanti. Ini mungkin akhir tahun kita udah bisa selesaikan, karena ada beberapa opsi juga. Mungkin kita akan geser misalnya ke titik yang ada opsel operator seluler, maksud saya yang sudah beroperasi di sana, yang jangkauannya mungkin belum begitu kuat, lalu nanti kita perkuat dengan. Jadi ada semacam piggyback di situ ya. Iya, itu salah satu opsi. Opsi yang lain kita bangun, tapi kita lagi assess dalam soal pembiayaannya, karena mahal sekali kan pasti bangun di mahal, situ apalagi, karena situasinya agak. Iya, dan mendatangkan juga ini. Betul. Tapi yang khusus yang 1.000 tadi kan masih ada sisa 1.200 Ya, sekian 1.200 ya. kurang 512, jadi ada 700. Ada 700. Nah, yang 700 ini berapa yang kena kasus yang sehingga masih mau tidak mau? Itu rata-rata nggak kena kasus. Jadi dalam proses pembangunan sudah bisa dibilang 90%. 90%. 90% itu sudah dibangun, tinggal berita acara penyerahan aja. Nah, setelah itu selesai, baru nanti di-on-kan. Oke, on-nya kira-kira kapan? Ada target? Berdasarkan target sih akhir tahun ini kita sudah akhir tahun on. ini bisa? Ya. Mudah-mudahan. Kalau tidak ada hal-hal non-teknis lainnya. Untuk tahun depan kita fokus kepada Satria 1 ya. Ya, satelit yang itu mau on kapan? Itu akan berada di orbit sekitar bulan November nanti. Dengan
dengan kasus BTS ini, jadi tidak apa kira-kira dampak terhadap proses pembangunan BTS-nya itu sendiri, atau sekarang sudah bisa diatasi, Mas? Kasus ini memang menghambat ya, jelas menghambat. Misalnya ada beberapa BTS yang sudah dibangun, BTS 4G di beberapa tempat. Karena yang di kawasan Indonesia Timur ini selain mayoritas di Papua, ada juga yang di Maluku Utara. Bahkan ada yang wilayah yang masuk ke Sulawesi Tengah misalnya gitu. Yeah. Di daerah Banggai misalnya, saya hari ini beraja audiensi menerima audiensi dengan DPR di Banggai gitu. Mereka menyampaikan keluhan kalau di daerahnya ada BTS 4G tapi belum on gitu. Nah, kita coba lakukan pendalaman segala macam, ternyata memang ini tersangkut dengan proses pembangunan yang berkasus itu. Jadi dia sudah berdiri tapi belum bisa di-on-kan karena masih ada kasus-kasus hukum. Jadi yang harus aspek hukumnya, aspek legalnya. Tapi solusinya apa dan kapan kira-kira ini bisa? Kita udah masukkan itu semua dalam list yang harus diinspeksi oleh Satgas, dan itu segera. Dan ini tidak terlalu rumit sebetulnya, hanya masalah operasional manajemen untuk menghidupkannya gitu. Jadi ada fee yang harus dibayarkan agar dia bisa menyala gitu. Ya, jadi target untuk akhir tahun ini bisa dikatakan semua yang BTS yang harus dibangun itu akan dibangun dan akan on ya gitu. Akan on ya. Tinggal 1 bulan lagi nih sebenarnya. Tinggal 1 bulan lagi ya. Kita optimis. Saya sih optimis melihat kerja Satgas yang cukup keras ya. Mereka sampai 16 jam sehari untuk jadi tahun depan tidak akan fokus ada BTS lagi kalau ini semua dibangun ya? Atau harus masih ada sisa yang perlu dibangun? Untuk tahun depan kita fokus kepada Satria 1 ya. Ya, satelit itu mau on kapan? Itu akan berada di orbit sekitar bulan November nanti. Dia udah settle. Nah, begitu settle kita nanti mencoba memastikan dia bisa melayani di 10.000 titik dulu ya, sampai dengan bulan Februari 2024 dari 50.000 yang direncanakan yang akan dilayani. Karena kapasitas untuk Satria 1 ini 150 GB. Tadinya mau 150.000 titik. Tapi kalau 150.000 titik, berarti satu titik hanya kebagian 1 MB. Terlalu kecil. Untuk main WhatsApp aja udah habis. Jadi kita lalu coba melakukan reassessment, jadi ada 50.000 titik. Itu di mana saja diprioritaskan khusus untuk satelit? Hampir di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terutama untuk daerah yang 3T ya. Jadi itu yang kita layani untuk sektor pendidikan, kesehatan, lalu pemerintahan desa ya, dan juga pertahanan. Jadi ada empat sektor itu. Dan tentu saja porsi terbesar adalah untuk pendidikan dan kesehatan, itu untuk puskesmas yang ada di pedalaman, yang susah diakses internet, mereka sangat membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Dan juga untuk pendidikan, kami melihat di beberapa tempat yang daerah yang terpencil, itu anak-anak sekolah harus pergi ke bukit gitu ya untuk bisa mendapatkan sinyal, dan mereka duduk bersama di bawah pohon, cukup mengharukan gitu untuk belajar sambil anak-anak kecil ya SD gitu. Jadi buat kami deh. Targetnya kapan untuk on-nya persisnya yang Satria? Kalau satelit begitu dia ada di orbit itu sudah langsung on? Iya, ground segmentnya kita siapkan dulu. Ground segment ini dalam proses pembangunan ya. Ground segment ini lagi kita bereskan. Ini sudah di 4.000 lokasi. Berarti ada sekitar 6.000-an lagi nanti. Mudah-mudahan akhir tahun bisa 10.000. Sampai Februari 2024 10.000. Setelah itu sepanjang 2024 kita akan fullkan sampai 50.000. Oke, saya lihat ini luar biasa ya transformasinya dan juga penambahan terhadap konektivitas kalau semua ini BTS-nya juga sudah lengkap sampai ke ke bagian 3T yang terpencil, termasuk satelitnya juga sudah di-on-kan. Ini yang kita ingin lihat dampak dari semua pembangunan infrastruktur ini, apa yang harusnya menjadi indikator
taruhlah sudah untuk pertengahan tahun depan ini kan Betul. masyarakat di sana kan selama ini mungkin agak ya gap ya dari tadi pendidikannya, akses ke kesehatan dan lain sebagainya. Ini kapan kita bisa melihat dampaknya itu menurut Betul. Jadi Mas Reza? sebetulnya ini rencana strategis yang panjang ya, Mbak, ya, sampai 2030 gitu. Setidaknya 2030 kita itu udah siap dengan satu building blocks untuk membangun yang namanya ekosistem bisnis digital kita, itu yang pertama. Ya. Karena nanti di depan itu di 2030 ekonomi dunia itu, ekonomi global itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan digital ekonomi. Ya. Gitu. Nah, kita udah lihat tren misalnya kayak di China itu lebih dari 40% kalau nggak salah PDB mereka disumbangkan oleh digital ekonomi. Lalu juga Amerika dengan angka yang hampir sama juga, Korea sekitar 30%-an, dan kita masih di bawah 10%. Masih di bawah 10%. Masih di bawah 10%. Jadi sebenarnya infrastruktur kita ini on the right track, tapi masih cukup lama ya, Masih cukup lama. panjang. Masih ini. cukup panjang. Misalnya begini, untuk penyiapan talenta digital kita, untuk 2030 kita butuh 9 juta orang. Sekarang ada berapa? Sekarang kita baru bisa mendidik hampir 500.000 Per tahun. per tahun. Jadi Padahal kita butuh 9 juta ya. bukan per tahun, itu dari 2000 berapa ya? 3 tahun belakangan lah. Kita baru dapat sekitar 400, kurang dari 500.000. Kurang dari 500.000. 470-an ribu. Jadi berarti universitas kita masih belum sanggup untuk istilahnya mencetak ya ini talenta digital. Nah, karena itu kemudian Kominfo membuat satu program yang namanya Digital Talent Scholarship gitu, untuk membantu kecakapan digital ini lebih merata gitu. Nah, ini bagian dari strategi yang lebih besar lagi yang kita sebut sebagai digital literacy. Digital literacy ini target kita 50 juta ya, 50 juta, tapi kita sekarang baru sampai di separuhnya. Baru sampai di separuhnya, sekitar 22 jutaan yang sudah terekspos oleh kegiatan digital literacy. Tapi ini basic sekali, basic skill untuk bagaimana masuk ke jagat digital. Gitu. Kita belum bicara mengenai coding, programming, AI dan lain sebagainya, itu udah tingkatan. Iya. Nah, di situ di Digital Talent Scholarship. Jadi nanti anak-anak muda kita yang ingin belajar misalnya coding, digital marketing, data science, terus kemudian artificial intelligence, programming segala macam itu kita sediakan modul-modulnya, dan kita juga bekerja sama dengan universitas, dengan para stakeholder yang lain, industri. Ini sudah jalan, Mas Wamen? Ini sudah jalan. Digital Talent Scholarship sudah jalan. Dan ini targetnya sampai tahun berapa kita? Dalam rencana jangka panjang kita ya sampai 2030. Sampai 2030 karena gitu. kita harus siapkan 9 juta talent paling enggak gitu untuk menopang yang kita sebut sebagai ekosistem bisnis digital kita. Jadi mau tidak mau anggaran Kominfo tiap tahun itu memang ada yang satu khusus lebih untuk pada cost-nya. untuk mengeducate sumber daya manusia. Tadi kan sudah konektivitas, lalu ada lagi data center sebetulnya. Nah, ini dia. Jadi nanti dengan SPBE kita akan buat single window gitu, portal di mana masyarakat itu bisa langsung masuk bertanya, dan kita siapkan jawabannya dengan petunjuk-petunjuk yang cukup jelas, clear, apa yang harus dilakukan. Ini dia, karena data merupakan ya istilahnya kalau dulu kita sumber daya alamnya itu minyak dan gas ya. Persis. Sekarang katanya data. Makanya ada istilah data mining. Iya, data mining. Dulu oil mining, sekarang data mining. Apa ini petanya, peta jalannya seperti apa? Iya, data center ini jadi program prioritas nasional juga. Kita ingin bangun sebetulnya di 4 titik gitu. Ada di Cikarang, ada di Batam, lalu Labuan Bajo, dengan satu lagi di IKN nanti. Sekarang stepnya itu baru 2, di Cikarang dalam proses pembangunan, mudah-mudahan di bulan
bukan tahun ini, Ya. tahun depan baru akan selesai sekitar September 2024. Jadi data center secara fisik bangunannya Iya, secara fisik bangunan. aman kayak gitu. Loh, kenapa kita sekarang kan semua orang kan bicara cloud computing dan Iya, lain kita akan sebagainya. combine dengan cloud dan segala macam. Tapi kita tetap punya yang namanya data center. Dan ini ya. bangun sendiri, tidak menggunakan teknologi Oh, dari atau siapa yang kita jadikan partner untuk membangun? Karena ini kan sensitif ya Iya, nanti. iya, kita punya partner partner dengan Perancis untuk membangun data center ini. Selain ada juga data center yang lain yang dibangun oleh private sector. Ya. Iya. Ada Amazon yang juga Iya. ikut mengerjakan yang lain. Tapi itu yang private sector Iya, punya. private, Banyak ya. mereka membangun di sini. Saya kira beberapa yang lain juga tertarik untuk membangun di kawasan Cikarang yang memang sengaja disiapkan pemerintah untuk. Jadi semacam cake-nya lah di situ. semacam Tapi cake, nanti betul. juga di Batam ada karena Di daerah Batam ada, perbatasan, di Batam Labuan Bajo. masih prosesnya sangat awal ya, belum ini barulah soal lahan dan lain pemetaan lahan dan pemberesan hal-hal yang teknis gitu Dan ya. di Labuan Bajo, Labuan kenapa? Bajo Karena ini juga, daerah Labuan Bajo timur. tidak untuk tahun ini IKN dalam proses gitu, dalam proses assessment gitu. Oke. Ya, Mungkin tapi yang udah pasti yang Cikarang itu yang. Nah ini data center tadi kan ada dari Ya. yang dimiliki oleh pemerintah, ya memang penting lah kalau kita tidak memiliki datanya itu sendiri, ini kan semacam ketahanan negara juga kan. Ya. Tapi Data apa kira-kira sovereignty ya. segi ya? Tapi dari segi keamanan, karena kan ini peretasan, hacking dan lain sebagainya ya. Mas Wamen sendiri ini melihat kira-kira di mana titik kelemahan loopholes-nya yang bisa yang inilah membuat membangun data center ini harus betul-betul secure gitu. Dan orang biasanya juga kalau nanti pemerintah punya akses terhadap data, bagaimana dari privacy dan lain sebagainya. Itu ada roadmap-nya ke sana ada dan roadmap-nya dan ada regulasinya juga udah disiapkan. Salah satunya adalah terutama buat masyarakat ya. Yeah. Buat masyarakat itu ada namanya pelindungan data pribadi, personal data protection law. Itu sudah ada undang-undangnya. Kita sedang menyiapkan peraturan pemerintah. Okay. Masih disiapkan ya? Sudah jadi draftnya dan sudah sampai pada tahap konsultasi publik dan sudah ditutup konsultasi publiknya pekan lalu kalau nggak salah, dan kita menerima 2.000 masukan lebih gitu ya, comments, kritik. Apa kira-kira yang menjadi concern masyarakat? Pada umumnya kebocoran data, soal kebocoran data dan lain sebagainya macamnya. Ada juga soal dari industri, dari pelaku bisnis, soal denda ya. Dendanya cukup besar loh, Mbak Desi. Jadi kalau ada kebocoran data itu bisa didenda 2% dari total revenue selama 1 tahun untuk satu perusahaan. Gitu, 2% lumayan besar. Wow. Kalau perusahaan itu 1 mereka triliun, itu sudah diketok. Itu sudah diketok. Ya. Kalau saya melihat itu belajar dari negara-negara lain yang memang mereka memiliki data pusat data yang sangat canggih, contohnya China. Satu lagi Amerika Serikat. Nah, masyarakat sipilnya kan justru sangat khawatir mengenai data surveillance ya, apalagi dengan facial recognition. Jadi merasa ini pemerintah, apalagi kalau pemerintahnya lebih otoritarian, ini bisa dijadikan semacam ya melihat ini siapa yang kira-kira perlu diawasi. Ini bagaimana kan Mas Wamen juga kan kita sebagai jurnalis ya, rasanya biasa kita takut ya kalau ada hal-hal semacam. Saya kira itu dengan regulasi ya, dengan regulasi. Ya di Amerika sendiri kan juga diproteksi dengan regulasi. Nah kita beruntung kita udah menyelesaikan yang namanya PDP itu, pelindungan data pribadi itu. Bukan cuma soal data wajah seperti ya Mbak Desi bilang ya, zaman face COVID kan recognition semua ya. orang yang kalau di Wuhan mereka langsung, nah itu bisa dipakai untuk seolah-olah menjaga keamanan. Gitu. Ya kita tentu tidak sampai ke sana ya, tapi kan ada beberapa misalnya untuk keamanan nasional yang terkait dengan terorisme dan lain sebagainya ya. Tapi tentu saja itu gampang disalahgunakan juga kan. Iya, tentu saja. Makanya kontrolnya juga pengawasannya ya, maksud saya itu juga terbuka cukup besar ruang untuk pengawasan. Dengan undang ITE yang sekarang saja kan bisa disalahgunakan di multitafsir dan lain sebagainya. Menurut saya ini harus betul-betul dipikirkan dengan baik ya. Harus ada rail guard.
Betul. untuk menjaga bahwa ini tidak disalahgunakan Betul. ataupun menjadi senjata juga. Saya optimistis ya Mbak, karena dalam soal penyusunan dan juga dalam soal gerak Kominfo sendiri ya dalam menciptakan satu ruang digital yang sehat ini, Kominfo nggak bergerak sendirian. Jadi kami selalu mengajak stakeholder, juga termasuk melibatkan civil society di sini. Kita berkonsultasi dengan sejumlah kawan-kawan yang bekerja untuk kebebasan sipil, misalnya gitu ya. Kita membuka pintu untuk masukan-masukan tuh soal itu. Jadi karena untuk urusan digital ini yang nature-nya adalah connectivity ya, dan semua orang adalah sangat fully connected gitu ya. Itu nggak mungkin kerja sendirian gitu. Jadi harus kolaborasi karena ruang digital ini kan dibangun oleh begitu banyak stakeholder. Ya, gitu. dan ruang digital ini kan begitu luas. Ini satu Begitu. seluruh satu Betul. planet ini adalah ruang digital. Ruang digital. Oke. Jadi Mungkin terakhir mengenai yang data center ini, apa kira-kira contoh dari data yang akan dimasukkan ke dalam data center? Sebetulnya ini ada proyek besar yang sedang kita lakukan, yaitu yang kita sebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Di sini data center paling penting karena selama ini semua kita kan lagi heboh dengan digital, ya, hampir semua kementerian, lembaga, daerah semuanya coba going digital, gitu ya. E-government, terus di daerah, satu daerah tuh punya puluhan aplikasi, ratusan aplikasi. Belum untuk UMKM. Belum UMKM, untuk ini segala macam. Nah, kita pernah menghitung aplikasi aja ada 27.000 aplikasi. Baru sekarang, nanti kalau ke depan pasti lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, sementara itu masyarakat agak kesulitan untuk misalnya hal-hal yang elementer. Saya mengurus soal sertifikat misalnya akte kelahiran gitu ya. Wah, ini saya harus kemana, ke kementerian mana, apa segala macam. Nah, jadi nanti dengan SPBE kita akan buat single window gitu, portal di mana masyarakat itu bisa langsung masuk bertanya dan kita siapkan jawabannya dengan petunjuk-petunjuk yang cukup jelas, clear, apa yang harus dilakukan. Nah, kami dalam hal ini belajar juga dari sejumlah negara yang cukup sukses ya melakukan hal ini, Estonia dan Inggris gitu loh. Kebetulan pekan lalu saya sempat ke Public Digital Service di London yang mensupervisi gov.uk itu portalnya Inggris ya. Portalnya Inggris Pemerintah gitu. Inggris. Iya. Dan saya lihat sangat efektif ya dan sangat helpful. Dan pertumbuhannya pun luar biasa di sana dan mereka bisa menghemat cost juga dalam soal layanan masyarakat itu lebih dari 50% dengan adanya portal itu. Dan yang paling penting adalah layanan-layanan yang sangat elementer, kesehatan, pendidikan itu bisa dilakukan dengan cepat. Gitu, termasuk juga ya tadi administrasi kependudukan gitu ya, dan lain sebagainya, statistik dan lain sebagainya. Gitu. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini sangat penting karena selama ini misalnya kalau kita taruhlah BLT ya, bantuan tunai langsung dan kemudian mungkin data kependudukan, data kemiskinan yang mana yang perlu. Ini kan sering tumpang tindih. Betul. Ya, belum lagi masing-masing daerah punya datanya sendiri. Betul. Ya, nah ini nanti dalam data center ini semua akan disatukan jadi ada satu sumber data yang memang terintegrasi dan sama gitu. Apa itu ininya? Tidak dalam arti semuanya disentralisasi. Jadi ini ada perbedaan konsep gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah interoperability gitu. Jadi ada banyak aplikasi, tetapi mereka bergerak nanti di back end, di front end-nya itu nanti kita coba satukan, gitu. Sehingga misalnya kalau kita tinggal di Depok, katakanlah gitu, tapi kita nggak aksesnya dari Semarang segala macam, ya kita tetap bisa tahu data apa yang ada di Depok segala macam, seperti itu. Jadi dengan akurat. Dengan akurat. Data kependudukan. Iya, karena dia akan menyatukan semua pusat data yang server gitu maksud saya yang sekarang ini ada di
banyak tempat. Ada lebih dari 2.300-an kalau nggak salah server-server yang tersebar di kementerian, lembaga dan daerah gitu. Nah itu nanti kita coba connect-kan. Jadi gitu. Connect. tapi nanti datanya terintegrasi. Ini kapan kira-kira, Mas Wamen, bisa terwujud? Kita targetkan, karena ini lead-nya kan ada di Kementerian Pan-RB. Ya. Mereka sebagai, kalau dalam struktur company gitu, mereka CEO-nya. Kami ini CTO-nya. Gitu, bagian teknologinya. Bagian teknologinya. Jadi yang nge-lead adalah Kementerian PAN dan RB. Kita berkoordinasi cukup intens dengan mereka. Nah, sementara infrastrukturnya kita siapkan. Yang kita siapkan adalah itu tadi, coba mengkonsolidasikan dan integrasikan pusat data nasional itu, data center, lalu kemudian interoperability-nya untuk aplikasi-aplikasi. Supaya bisa ngomong satu. Ya, sama menyiapkan satu single window portal itu tadi. Sekarang dalam tahap diskusi untuk look and feel-nya bagaimana gitu. Masih lama kira-kira? Kita bicara bulan atau tahun? Kita bicara sebelum periode Pak Jokowi berakhir di Oktober 2020. Karena ini penting kalau nanti misalnya kita pemilu kan harus jangan sampai ada satu orang yang bisa dia memilih di mana-mana karena punya KTP di beberapa tempat atau punya kalau pemilu kayaknya kita belum selesai. belum siap. Kita masih pakai KPU. Masih pakai yang. Masih pakai. Tapi ke depan harusnya ini semua terintegrasi. Betul. Ke depan begitu. Jadi mungkin kita targetkan sih ya September, Oktober gitulah sebelum berakhir. Paling enggak ini jadi legasinya Pak. Iya, mudah-mudahan inilah bisa cepat ya. Semakin cepat semakin baik. Betul. Apalagi sekarang ini kan menjadi headache itu biasanya masing-masing punya data sendiri, terus kemudian berantem, terus ada dan datanya tidak diupdate, tidak akurat dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ini semua kan transparansi dari pemerintahan itu kan bisa kelihatan. Menumbuhkan kekuatan digital kita sendiri itu saya kira satu keharusan untuk kita bisa bertahan di dunia yang semakin digitally sempit dan kompetitif. Betul. Ini mengenai pencapaian dari tadi kan mengenai SDM, talenta dan lain sebagainya. Tapi ini e-commerce, ekonomi digital ini kan merupakan salah satu dari prioritas atau paling tidak wujud bagaimana memastikan bahwa khususnya UMKM dan lain sebagainya itu onboarding. Ya, ini bagaimana pencapaiannya saat ini, Mas Wamen melihatnya? Apakah semua ini sudah sesuai dengan target baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi platformnya? Kalau dari sisi teknologi kan terus berkembang ya, Tapi platform yang kita siapkan, termasuk infrastruktur tadi itu juga didedikasikan untuk pertumbuhan ekonomi digital itu tadi, terutama untuk memberikan kesempatan ataupun akses buat UMKM kita yang menurut data dari Kemenkop UKM itu kan sekitar 64 juta ya UMKM kita gitu. Ya, ini sebenarnya ekonomi kita basisnya memang UMKM. Potensial banget. Tapi kan kita juga berhadapan dengan platform-platform yang beroperasi secara global untuk itu. Nah, jadi memang levelnya yang pertama ada level infrastruktur yang kita siapkan, lalu ada level platform gitu kan, lalu ada level policy kebijakan. Jadi ini semua berkaitan gitu ya. Misalnya platform yang memakai infrastruktur kita, ya kan? Ya, to be honest ya, platform-platform e-commerce global itu kan beroperasi karena ada infrastruktur yang dibangun di Indonesia. Yang kita ceritakan tadi itu, ya kan? Kalau nggak ada BTS 4G yang dibangun oleh Opsel dan juga dibangun oleh pemerintah gitu. Tidak ada yang namanya. Iya, tapi kan mereka menggunakannya secara gratis.
Nah ini bagaimana ke Nah, depan? ya, itu. Tanpa maksudnya ini kan kita harus juga menjaga persaingan secara sehat, Betul, tapi betul. tanpa membatasi pilihan konsumen. Karena kan konsumen Persis. sekarang mereka paling tidak mau dibatas-batasi, dilarang-larang, ada terlalu overregulated. Ini bagaimana? Ya memang harus ada balance-nya gitu ya. Yang pertama, pemerintah pastinya memihak kepentingan masyarakat, itu yang pertama, dan ekonomi nasional lah gitu. Misalnya gini, kita kan harus mengatur platform ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk benefit UMKM kita misalnya. Tapi kalau platform ini justru menjadi etalase buat produk-produk luar untuk dijual ke sini, itu kan kita cuma menjadi pasar, gitu. Nah, kita tidak perlu sebut, tapi ada yang sudah dihentikan, ada kan? yang sudah dihentikan, tapi kemudian mereka comply ya, mereka comply kembali dengan regulasi yang kita buat dan mereka bisa beroperasi. Nah, jadi memang kita coba regulate lah mereka itu, dan sejauh ini sih saya lihat cukup kooperatif semuanya. Karena bagaimanapun Indonesia ini negara paling besar di ASEAN, dan kita ini ekonomi digitalnya pertumbuhannya yang paling progresif juga. Dan tentu saja semua platform-platform itu yang tumbuh di Indonesia, kalau dia mau sustain, dia harus comply dengan regulasi yang kita buat. Mereka mau comply? Mereka mau. Taruhlah comply. kita lihat kan misalnya, ini kan semua bicara konten ya, wah konten. Yeah. Sementara terus terang karena platform asing itu khususnya yang dari Amerika itu kan sudah duluan dan sudah lama orang sudah familiar dan lebih nyaman menggunakan. Nah ini bagaimana dari mereka itu sendiri, kerjasamanya seperti apa, dan apakah mereka betul-betul sekarang tunduk bayar pajak dan juga fair lah dalam penggunaan platform mereka itu di Indonesia? Sejauh ini ya mereka comply ya. Mereka juga cukup friendly dalam artian dalam setiap ada kasus yang kira-kira potensial, misalnya merugikan masyarakat ataupun itu merugikan ekonomi nasional dan para stakeholder, konten-konten meresahkan. Kalau konten-konten meresahkan mereka cukup kooperatif gitu, terutama yang terorisme segala macam itu, terus hate speech, misinformasi, disinformasi, mereka cukup kooperatif. Hampir semuanya kooperatif, termasuk juga judi online gitu, mereka cukup kooperatif, cukup kooperatif untuk hal itu. Ya memang yang harus kita regulasi sebetulnya adalah yang punya impact ekonomi gitu ya, menjadi core business. Nah itu biasanya agak alot sedikit diskusinya gitu, karena ya pemerintah mencoba memberikan yang terbaik buat masyarakat dan menjaga kedaulatan nasional kita, termasuk juga data sovereignty kita. Tapi platform global juga punya logiknya sendiri, dan kita coba duduklah berkompromi gitu ya, karena gimana pun kita nggak mau membatasi inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh platform-platform ini. Saya kira karena itu kan nature-nya dari digital. Dan apalagi gitu. Ya menciptakannya kan kita kan justru selama ini kita menggunakannya lah, kita mengkonsumsinya, baru kita belajar untuk membangunnya. Betul. Nah, ini menarik karena pada akhirnya yang menggunakan itu kan konsumen, dan konsumen ini nggak suka dibatas-batasi pertama, dan kedua kalau mereka belanja nggak mereka ingin memiliki pilihan dia tanpa harus ada proteksionisme terlalu tinggi. Nah ini bagaimana Nezar supaya dalam satu pihak kita memang ingin menumbuh kembangkan UMKM kita supaya mereka juga levelnya semakin lama semakin tinggi, tapi pada waktu yang sama tidak bisa melarang-larang orang belanja di mana dan dibatas-batasi. Itu ya betul. Memang dalam jangka pendek kelihatannya konsumen yang membeli barang-barang murah itu diuntungkan segala macam. Tapi jangka panjang itu ada satu sistem yang mungkin akan menjadi rusak gara-gara serbuan produk-produk murah itu, dumping itu segala macam. Jadi yang dihajar adalah ekosistem yang lebih besar gitu. Nah tentu saja pemerintah melihat helikopter view-nya gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada intervensi untuk menegur dan lain semacamnya, karena ini ada yang dirugikan banyak
gitu. Ya konsumen tentu saja menikmati harga murah dan kita tentu saja ini kekuatan pasar, gitu kan. Ini soal supply dan demand, ini soal harga dan lain sebagainya ya. Logisnya kan kita pasti beli yang lebih murah. Kalau ada yang lebih murah, atau mungkin kita lihat juga dari sisi kualitas, mungkin yang Betul. dibeli di tempat lain kualitasnya lebih baik, mungkin yang kita jangan merasa terpaksa untuk beli lokal karena ada kewajiban gitu kan juga nggak bagus. Makanya sekarang kan saya kira di tahap sekarang ini pemerintah kan sudah melihat bahwa sudah saatnya ada downstreaming ya dari semua pencapaian-pencapaian teknologi itu ya, termasuk juga platform segala macam itu. Ini penting karena menumbuhkan kekuatan digital kita sendiri. Itu saya kira satu keharusan untuk kita bisa bertahan di dunia yang semakin digitally sempit dan kompetitif. Betul. Jadi kalau kita nggak punya kekuatan sains, teknologi, skill dalam soal digital ini, wah kita selamanya akan jadi pasar. Dan hubungan kita dengan digital platform yang global ini, dengan tech companies yang giant ini asimetris. Selalu saja kita menjadi pasar. Hampir semua sektor-sektor ekonomi kita bergantung kepada yang diatur tidak oleh kita gitu. Iya, dan kalau kita bicara teknologi, ini orang biasa gampang sekali cari loophole. Ini tidak boleh, tapi mereka dapat loophole dengan lewat jalur-jalur lain ya. Pasti ya market ya. Iya, market. Indonesia ini sangat strategis ya, terutama untuk pertumbuhan industri digital gitu, dan ekonomi digital juga. Yang paling penting adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Mengenai ini khusus bagian dari komunikasinya, ya. Saya lihat kan pemilu hampir sebentar lagi. Sebenarnya rasanya udah mulai sudah mulai dan sudah sengit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari pengalaman, dan bukan saja di Indonesia tapi di negara-negara lain, nah biasanya penggunaan yang berkaitan dengan digital, media sosial dan lain sebagainya itu kan ramai sekali ya saat-saat genting seperti ini, sehingga bisa menciptakan dampak-dampak yang merusak ya, membuat onar, membuat kerusuhan yang sebenarnya kan tidak perlu yang membuat orang berat. Kali ini yang setelah kita pelajari dari pengalaman-pengalaman 2 pemilu tahun lalu di mana terjadi polarisasi, dan juga dari negara-negara lain yang memang menggunakan media sosial untuk menciptakan kerusuhan atau pokoknya konflik lah gitu. Apa yang sudah dan perlu disiapkan? Ini bagus. Karena harus ada strategi ini. Betul. Jadi yang pertama kita memperkuat narasi yang dibuat oleh KPU ya, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, itu wacana besarnya. Nah lalu kita coba membuat dia lebih simple sebagai pemilu damai, gitu. Pemilu harus damai. Ada meme-nya yang bagus. Iya, pemilu damai 2024. Nah untuk itu strategi kita berkolaborasi, ya. Jadi karena nggak mungkin ini sendirian dikerjakan oleh Kominfo untuk menjaga yang namanya ruang digital yang sehat dan kondusif untuk satu event politik yang cukup besar dan penting buat bangsa kita. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan sejumlah platform digital global, semuanya sangat suportif ya, dan terlibat dalam satu network untuk menjaga yang namanya pemilu damai ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bekerjasama dengan banyak media untuk memberikan konten-konten positif, dalam artian ya menjaga yang namanya proses pemilu ini, ya pemilu yang fair, pemilu yang yang bebas dari hoax gitu ya,
misinformasi, disinformasi. Karena yang mau kita lawan sebetulnya dua hal itu, misinformasi dan disinformasi, atau yang kita sebut sebagai information disorder. Gitu. Ini yang mau dihadapi oleh Kominfo sebetulnya dalam rangka pemilu 2024. Nah, untuk itu kita membutuhkan sumber-sumber informasi yang lebih otoritatif, yang lebih terpercaya gitu ya, menghadapi serbuan konten-konten yang nantinya saya pastikan itu muncul. Ini bisnis konten ini mereka sudah mulai bergerak ini dengan pasukan-pasukannya. Apalagi pileg plus pilpres gitu ya, jadi bisa dibayangkan betapa berisiknya ruang digital kita ini. Jadi makanya kita coba kampanye dengan cukup intens. Kita kerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu khusus untuk. Ada anggaran khusus yang untuk mengkampanye digunakan ya. Betul. Saya lihat sebenarnya ada contoh yang baik ya. Mas Wamen bagaimana melakukan komunikasi sehingga seluruh bangsa itu betul-betul mendukung. Seperti kita kerjasama dengan Satgas Covid, ingat nggak? Seluruh media itu sehingga kalau kita bandingkan negara lain, compliance atau kepatuhan masyarakat Indonesia menggunakan masker, menjaga jarak, menghormati pembatasan ruang gerak itu. Ini kira-kira bagaimana kalau kurang lebih akan begitu. Kurang lebih akan begitu. Jadi Satgasnya di Kominfo gitu. Iya. Jadi nanti ya itu tadi kita coba kolaborasi dengan semua pihak gitu ya. Jadi ada KPU, Bawaslu, KPU udah pasti gitu. Bawaslu, lalu juga kawan-kawan media pasti saja. Lalu mereka yang bergerak di sosial media itu juga nanti akan terlibat. Platform digital itu juga nanti akan terlibat gitu. Dan tentu saja kita mencoba membuat strategi juga. Kalau seandainya ruang digital itu penuh dengan, ya kita tahu lah ada buzzer, influencer, segala macam gitu ya. Tapi biasanya buzzer dan lain sebagainya ini kan tergantung siapa yang memimpinnya kan istilahnya. Kalau masyarakat ternyata kan mereka maunya kan yang baik-baik, yang happy-happy, yang nggak terlalu membuat emosi. Itu biasanya juga mungkin yang harus istilahnya diarahkan juga peserta pemilunya supaya tidak melontarkan kata-kata yang memecah belah atau yang membuat polarisasi yang populis dan lain sebagainya gitu kan. Itu bagaimana saya kira KPU dan partainya itu. KPU dan Bawaslu, mereka melakukan itu. Iya, KPU dan Bawaslu sudah melakukan himbauan itu ya. Biasanya berkaca di pemilu sebelumnya kan ada kayak pernyataan bersama partai politik untuk komit terhadap pemilu damai dan lain semacamnya. Ya, tapi kita juga antisipasi ya, karena yang namanya pendukung ini kan kadang-kadang lebih biasalah, penonton kan lebih ramai ketimbang pemain. Ya, tapi biasanya kalau penonton, pendukung kan siapa yang bayar, siapa yang kasih. Pasti akan ramai sekali lah gitu. Jadi ya kita coba antisipasi dengan memperkuat sumber-sumber informasi yang otoritatif dan terpercaya. Dalam hal ini ya misalnya di media mainstream yang mempraktekkan good journalism misalnya gitu ya, yang bisa berkolaborasi dengan Kominfo ya untuk membantu mencegah disinformasi dan misinformasi misalnya gitu. Juga dengan platform-platform media sosial untuk mengatasi hal itu gitu. Mungkin terakhir ini juga dari pencapaian dan juga kira-kira apa yang dilakukan ke depan. Banyak sekali kan yang bagus-bagus kalau kita bicara teknologi digital, tapi dari sisi negatifnya kan tadi itu salah satu contohnya itu adalah yaitu misinformation, hoax, disinformation, polarisasi dan lain sebagainya. Nah ini security, keamanan dan juga cybercrime. Saya lihat ini akan menjadi salah satu sumber dari ya kalau dulu mungkin perangnya itu lebih ke analog. Tapi kalau sekarang serba digital. Ini bagaimana dari Kominfo sendiri sudah pasang segala macam keamanan dan preventif untuk kejahatan
cyber yang begitu banyak sekali bentuknya, judi online tadi sudah, belum perdagangan anak dan juga pornografi dan lain sebagainya. Ya, kita soal security ini sebenarnya sudah berjalan terus itu ya. Selain untuk menangkal dalam soal konten-konten yang negatif tadi itu, masuk judi online, pornografi, ekstremisme juga, dan segala macam itu sudah masuk dalam plan yang terus berjalan sekarang. Kita juga sudah menambah personil ya untuk melakukan monitoring terhadap konten-konten negatif itu tadi, karena terutama judi online yang cukup masif gitu saat ini. Luar biasa sekali. Luar biasa, ada iya. 9 triliun kalau katanya. Iya, betul. Yang dihasilkan oleh judi online. Oh, lebih. Lebih ya? Ya, lebih. Satu bulan itu bisa mencapai hitungannya hampir 20 triliun itu. Oh ya. Iya. Ini bagaimana mencegahnya? Ya, kita yang pertama men-take down ya. Tapi kan capek nih, satu iya. take down 10 naik. Iya. Ya, karena ini memang itu yang bisa kita lakukan sekarang, karena mereka tidak berada di Indonesia. Mereka berada di dunia maya. Dunia maya, dan itu tidak di wilayah Indonesia. Kalau di wilayah Indonesia kita bisa trace ya. IP-nya di mana, IP-nya di mana, servernya di mana, segala macam. Mungkin kita bisa ambil tindakan. Di Rusia. Iya, ya, bisa di Rusia, ada di negara ASEAN juga yang melegalkan judi ya, dan mereka beroperasi sah di negaranya gitu. Jadi agak sulit juga kita menghadapi artinya langsung ke sumbernya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menangkalnya gitu, menangkalnya. Dan tentu saja yaitu tadi ya, satu di take down, tumbuh 5, 10 ya. Tapi paling tidak kita selalu baca patternnya dan membuat mereka tidak gampang untuk menyebar. Dan upaya yang sudah dilakukan selama ini ya ada hasilnya juga, karena beberapa laporan-laporan dari masyarakat gitu yang berterima kasih kepada Kominfo yang sudah mengambil sikap tegas terhadap judi online, karena terutama ibu-ibu yang ada di pedesaan yang mengatakan bahwa anak-anaknya yang gemar judi online tadinya nggak mau bekerja segala macam gitu, sekarang udah agak kesulitan untuk akses itu dan mereka mulai mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Saya kira jadi bagus. adalah dampaknya ya. Ada dampaknya, karena judi online ini saya kira kalau dia mewabah luar biasa di generasi muda kita, bukan soal gamenya itu ya atau permainan judinya itu, tapi moralnya itu dan mentalnya. Dan juga secara ekonomi kan ini yang biasanya yang main judi online kan juga mungkin ekonominya juga pas-pasan kan, sehingga mereka main Rp10.000 per hari. Jadi kebanyakan ya masyarakat bawah ini memang yang mungkin mengira bahwa kalau dia main 10.000 itu dia bisa dapatkan 1 juta gitu. Ya mungkin 2-3 kali dia pernah dapatkan, sehingga kemudian dia menjadi kecanduan. Biasanya menangnya di awal. Menang di awal, menang sekali tapi kalahnya 1000 kali gitu. Ya, tapi ya itu dia judi online kan tahu psikologi ini gitu. Mereka terus mainkan. Dan ini yang perlu kita literasi kepada masyarakat yang kecanduan ini. Ya, literasi digital kita juga ini juga bagian dari strategi ya. Yang apa saja pendidikan yang khusus untuk masyarakat yang dilakukan? Iya, ya itu tadi literasi digital itu juga salah satunya memberitahukan kepada mereka tentang konten-konten negatif seperti ini dan apa impactnya dan bagaimana mereka bekerja itu. Jadi kita buka. Mas Wamen, sudah 4 bulan, bagaimana rasanya? Sudah capek? Sudah masih, sudah tune in atau masih sudah tune in cari-cari? Dan cukup optimis ya, dengan waktu yang cukup pendek ya, coba buat yang terbaik lah gitu. Iya, dan kita juga ikut bangga sebenarnya, kan masih satu ini keluarga jurnalis itu juga. Tapi mungkin terakhir, karena ini kan final note akhir tahun, apa kira-kira pesannya lah yang ingin disampaikan dan aspirasinya ataupun mungkin achievement lain yang belum kita sempat bahas di sini? Ya, hampir 4 bulan ya menekuni di birokrasi seperti ini dan di kementerian yang menurut saya sangat strategis. Jadi ini beda dengan Depen dulu ya. Yang sekarang ini kita punya Harmoko ya. Punya Harmoko. Menteri Penerangan kita zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru.
Tapi ini Kenapa cukup pasang di wise. sini? Ini supaya teringat terus ya, Pak Harmoko? Tidak, karena ini pertama ini bagus. Memang Ya, unik ya. ini menggambarkan Nusantara. Saya kira cukup baik dan hal-hal yang baik kita jagalah. Gitu. Kemudian saya melihat begini, Mbak Desi. Jadi Indonesia ini sangat strategis, ya, terutama untuk pertumbuhan industri digital, gitu, dan ekonomi digital juga. Yang paling penting adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi saya ikut beberapa pertemuan selama menjabat sebagai Wamenkominfo ini, pertemuan internasional di Tokyo, kemudian juga di London kemarin itu untuk soal artificial intelligence, dan mereka semua memang melihat Indonesia sebagai potensi, gitu. Nah, saya khawatir potensi kita hanya sebagai pasar, tapi bukan sebagai pemain. Nah, jadi yang butuh kita siapkan, saya kira adalah digital talent kita yang lebih serius, gitu. Jadi pemerintah memang harus memberikan perhatian yang besar untuk penyiapan yang namanya digital talent ini, supaya di tahun 2030 kita benar-benar bisa siap dengan 9 juta itu, dan menuju 2045 nanti ya, ekonomi kita itu bisa lebih kuat ditopang oleh digital ekonomi. Our golden year tahun Golden 2045. years, ya, 100 tahun Republik Indonesia, 1 abad kayak. Dan kita bisa menancapkan kaki lebih kukuh sebagai bangsa besar di Asia ini. Iya, kita harapkan akan terwujud demikian ya. Amin. Amin. Dan artificial intelligence mungkin kita perlu satu episode lagi khusus hanya membahas AI. Betul. Tapi wait and see the next episode. Sekali lagi terima kasih banyak Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika kita Nezar Patria. Demikian final note kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengikuti acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Final Notes bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.